bersama dengan Ketua Perda di Subang. Beliau adalah Haji Endang Supriyadi SH. Selamat siang. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang pemberitaan sebelumnya yang mengatakan bahwa beliau ini sudah bersiap untuk maju di Pilkada Kabupaten Subang tahun 2024. Betul itu? Ya, insya Allah saya sudah bersiap-siap bagaimana ikut di dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 karena mudah-mudahan perjalanan cita-cita saya ini bisa lulus sampai kepada tujuan yang saya harapkan. Apa sih yang mendorong Pak Haji Endang Supriyadi untuk maju di Pilkada tahun 2024? Ya, awalnya memang saya ini kan sering mengkritisi, melakukan evaluasi analisa terhadap pemerintah daerah Kabupaten Subang, khususnya memberikan buah pemikiran bagaimana Kabupaten Subang ini menjadi daerah yang maju dibanding dengan daerah-daerah lain lah, seperti Purwakarta, seperti Karawang dan Indramayu. Itu kan termasuk Majalengka ya. Itu kan sebagai kabupaten-kabupaten sahabat. Mereka kalau dipandang hari ini dengan Subang jauh lebih maju mereka gitu kalau menurut analisa saya. Makanya dengan adanya penilaian-penilaian seperti itu, jadi saya merasa tertentu hati saya gitu. Karena apa? Ketika saya berposisi sebagai masyarakat biasa atau sebagai aktivis atau sebagai sifatnya penelaah saja, jadi setiap masukan apa dan lain sebagainya, baik sifatnya masukan itu positif dan lain sebagainya, bisa didengar, bisa dilaksanakan, bisa tidak. Nah, tetapi kalau kita masuk ke dalam lingkaran birokrasi sebagai stakeholder misalnya, menjadi bupati atau menjadi wakil bupati, ini kan kita sebagai pemegang kekuasaan. Jadi kita misi dan visi yang kita emban ini bisa kita laksanakan langsung gitu dengan pola aksi kita gitu, dengan ide-ide kita, inovasi kita seperti itu. Sejauh ini mungkin dari Subang juga dengan semakin maju dari bidang-bidang yang lainnya juga sudah ditetapkan pula nih untuk selama kurang lebih beberapa tahun kemudian itu akan dikatakan menjadi zona industri. Nah, pandangan dari sosok Pak Haji Endang seperti apa? Nah, justru kan semakin ke depan Kabupaten Subang ini tentu akan menjadi bidikan para investor ya masuk ke Subang, karena kalau melihat kabupaten lain seperti di Karawang, Purwakarta, itu mestinya mereka itu sudah padat gitu ya industri-industri gitu ya, sehingga para investor ini pasti akan membidik ke wilayah sini, ke Subang, ada yang ke Indramayu, ke Majalengka, ke Sumedang. Oke lah, kita berbicara Subang. Subang ini kan sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur ya, Kang Emil itu menjadi segitiga rebana gitu ya, segitiga rebana di sini. Berarti kita itu harus siap-siap akan kebanjiran investor gitu. Nah, makanya dengan kebanjiran investor ini kita harus menyiapkan pertama regulasi. Ini yang paling vital, ini kan regulasi gitu ya. Kalau sudah berbicara agroindustri, maka penempatan para pengusaha itu harus tepat zona ya, harus tepat zona itu. Jadi jangan sampai di kemudian hari anak cucu kita ini akan terkena dampak akibat pemerintah itu tidak segera melakukan langkah-langkah dalam menciptakan atau membuat regulasi yang berkaitan dengan penempatan tempat-tempat industri. Ada kawasan, ada tempat peruntukan industri, kan itu artinya berbeda. Kalau kawasan industri dengan zona peruntukan industri itu kan berbeda gitu. Biar tidak ada tumpang tindih gitu. Tidak ada tumpang tindih Antara pertanian, industri, pariwisata dan iya. Juga perlu diingat bahwa sampai hari ini Kabupaten Subang ini kan sebagai bagian dari lumbung padi juga. Ya. Di kita ini lahan-lahan produktif pertanian itu, terutama persawahan itu kan sangat luas gitu. Nah, dengan posisi regulasi yang tepat, sehingga mana yang dijadikan sebagai lahan
sampai kita ini lumbung padi tapi beli beras atau beli padi di luar, Kabupaten Subang seperti itu. Nah, pastilah kalau misalkan maju menjadi seorang bupati atau bupati, ada beberapa program yang akan disampaikan kepada masyarakat. Contohnya ada beli satu atau dua kisi-kisi program yang akan dilaksanakan oleh Pak Herwinda ketika mungkin saja ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau diserestui oleh masyarakat Subang untuk duduk di T1 atau T2. Ada beberapa program satu dua saja untuk bisa disampaikan. Sebetulnya bagi saya program yang paling vital kebutuhan masyarakat itu adalah menyangkut kesejahteraan. Ya. Kalau kesejahteraan masyarakat itu bila diartikan ke dalam sesuatu pengertian khusus, itu contohnya dari aspek kesehatan. Nah, aspek kesehatan ini kan sangat vital. Jadi kami apabila ada nasib, jadi puskesmas itu kan klinik-klinik, lalu rumah sakit daerah, ini kan mesti diperkuat baik alat-alat kesehatannya, obat-obatannya, fasilitas umumnya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat ini tidak lari kepada rumah sakit swasta. Kalau sudah bicara rumah sakit swasta, itu mungkin jauh lebih mahal dibanding rumah sakit pemerintah daerah. Jadi bisa jadi kalau kita pemerintah daerah itu bisa menggratiskan untuk kesehatan masyarakat. Jadi ada yang sakit itu gratis. Di sisi lain sekarang ini kan memang ada BPJS gitu kan, bisa menggunakan SKTM atau dengan fasilitas kesehatan lain yang sifatnya masyarakat yang golongan ekonomi lemah terutama itu bisa berobat dengan cara cuma-cuma. Karena masyarakatnya sehat, masyarakatnya kuat, otomatis akan menunjang kemajuan Kabupaten Subang. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek ketenagakerjaan. Aspek ketenagakerjaan ini juga sangat penting dan vital. Yang saya amati sampai hari ini angka pengangguran di Kabupaten Subang itu kalau menurut analisa saya cukup tinggi, terutama kalangan kaum laki-laki. Karena apa? Setiap perusahaan yang ada di Subang ini yang sudah hampir ratusan itu penyerapan tenaga kerjanya itu rata-rata kaum perempuan. Nah ini kan harus diatur dengan regulasi yang permanen, membuat rancangan peraturan daerah yang permanen bagaimana untuk dapat mengikat para pengusaha ini dan diatur di dalamnya bahwa para pekerja di Subang ini misal kalau kebutuhan perusahaan itu 100% misalkan, jadi kita atur aja 70% untuk warga Subang, 30% untuk kepentingan perusahaan, silakan ngambil dari mana saja. Nah di sini di dalam aturan di dalamnya itu memposisikan kaum laki-laki itu lebih dominan. Artinya perempuan ada, tapi laki-laki lebih dominan. Nah kenapa demikian? Laki-laki ini kan sebagai seorang pemimpin ya, kalau dilihat dari aspek sebagai orang Islam. Makanya ketika banyak perempuan kerja di pabrik sementara kaum laki-lakinya nganggur, ini dampaknya itu pertama ketika pengangguran tinggi berimbas kepada kriminalitas. Yang kedua itu angka perceraian semakin bertambah. Yang sudah menikah itu ya, yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga itu ketika laki-lakinya nganggur, perempuannya kerja, setidaknya si perempuan itu ada rasa frustasi, kan? Jadi pemasukan tuh hanya upaya-upaya dari pihak sebagai istri, makanya tidak sedikit diakhiri dengan suatu perceraian gitu. Jadi pada intinya dasar ibu program yang tadi kesejahteraan, terus juga dari bidang kesehatan juga. Nah, berangkat nih kepada laju kepada ketika maju ke pilkada tersebut, kita kan butuhkan ya beberapa contoh, misalkan kita majunya sebagai calon bupati atau wakil itu apakah perorangan atau independen atau sudah bersesuaian dengan beberapa partai politik. Tentunya majunya ini apakah mau independen atau berpolitik partai politik? Nah saya kira kalau berbicara independen memang kalau sekarang hari ini cukup berat juga ya, cukup berat persyaratannya terutama karena di dalam peraturan yang baru ini ketika maju independen itu selain KTP perorangan juga disertai surat pernyataan bahwa dia KTP-nya itu benar-benar mendukung gitu ya kepada calon independen itu. Memang sangat berat gitu. Tetapi
yang lebih saya dahulukan itu bagaimana tingkat popularitas saya kemudian dapat direfleksikan kepada elektabilitas gitu. Anggaplah kalau DPT Kabupaten Subang ini untuk pilkada itu 1,3 juta misalkan, berarti kalau kita sudah bisa di angka 30% saja, itu sebenarnya sudah cukup angka standar gitu ya. Kalau 30% dari 1,3 itu kan hampir 300.000 lebih orang gitu ya yang tahu kita gitu ya. Syukur-syukur sudah permanen akan memilih kita. Nah kita ini kan nanti akan diperhatikan oleh pihak partai politik. Nah kemudian per hari ini saya komunikasi dengan para ketua partai politik itu kan sudah intens gitu ya, dengan partai-partai yang ada di Subang. Ada PKB misalnya, ada Gerindra, ada PAN, terus ada Nasdem. Jadi jalinan silaturahmi dan jalinan juga untuk mengukur juga istilahnya bagaimana sih pergerakan ke masyarakat yang itu disampaikan para ketua partai politik mungkin. Ya saya lebih intens berkoordinasi secara persuasif gitu ya, artinya berbicara terkait tentang Subang ke depan gitu. Terutama niat saya ingin mencalonkan dalam kontestasi pilkada itu tentu tidak serampangan, kita harus terukur gitu ya. Jadi prinsipnya bahwa diukurnya itu dengan popularitas kemudian dapat direfleksikan kepada elektabilitas gitu ya. Kalau survei sudah memberikan nilai bahwa kita ini baru 30% nih per hari ini misalkan ya, 30% itu sudah hebat gitu kan. Jadi kalau ranking kita naik dari hari ke hari naik 30-35%, kalau kita misalnya 50-60%, saya kira partai politik itu akan melirik. Karena apa? Partai politik itu ingin punya kepala daerah gitu. Artinya kita elektabilitas siap, logistiknya siap, kemampuan kitanya siap, sumber daya manusianya siap gitu kan. Kemudian komunikasinya intens gitu. Itu maksud dengan untuk tim-tim yang sudah disiapkan nanti di kecamatan atau di setiap desa dan kelurahan ya, sudah siap dipetakan itu. Artinya ketika kita ini ingin mengukur mengenalkan kita nih sebagai kandidat ke masyarakat, memang harus ada tim. Kita nggak bisa berjalan sendiri gitu ya, kan capek gitu. Makanya di tiap-tiap kecamatan itu dibentuk tim. Jadi kecamatan yang sudah kita petakan gitu. Mana-mana yang dominan itu yang didahulukan sama kita. Nah itu dulu yang diprioritaskan. Kemudian mana-mana yang belum dominan kita bentuk, kita share gitu, kita sasar supaya masyarakat itu mengenal, oh siapa sih dan seperti ini gitu, dari kalangan mana, latar belakangan gimana, latar rekam jejaknya bagaimana gitu kan. Jadi kalau dengan tim ini ya saya kira masyarakat ini akan diberikan suatu pemahaman ketika tim itu sudah dibentuk oleh saya. Baik, berarti kesimpulannya Pak Haji Nasrudin ini sudah siap ya maju di pilkada. Saya tidak ada kata tidak siap gitu. Sepanjang ada kesempatan, mantap. Prinsip saya ketika ada kesempatan emas itu datang akan saya raih, karena kesempatan emas itu tidak akan pernah datang dua kali. Oke, baik Gitu ya. itu barusan saya bincang bersama beliau Haji Nang Supriyadi, yang mana barusan sudah dibicarakan juga tekad beliau untuk maju di pilkada Kabupaten Subang. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Saya Bobi Ramadan, sampai jumpa.